Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kesehatan, kekuatan dan keimanan kepada kita semua. Selanjutnya salawat bering salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak syafaatnya akan kita harapkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustaz semua apa kabar? Ya tentu kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tapi jangan lupa protokol yang dianjurkan pemerintah, memakai masker kalau keluar rumah, menjaga jarak dan mencuci tangan. Baiklah anak-anak Ustaz semua. Adapun materi pembelajaran kita kali ini yaitu lanjutan tentang sholat fardu. Untuk itu mari kita simak video pembelajaran yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang salat fardu pada bagian kedua, di mana sebelumnya kita sudah membahas pengertian, kemudian syarat dan rukun salat. Maka kali ini kita akan lanjut pada sunnah-sunnah di dalam sholat. Sunnah sholat ini maksudnya adalah hal-hal yang dianjurkan untuk dilaksanakan di dalam sholat. Akan tetapi seandainya ditinggalkan, maka ia tidak mempengaruhi terhadap sah atau tidaknya sholat itu sendiri. Sunnah-sunnah sholat itu dibagi di dalam dua jenis. Hal ini khususnya di dalam madhab Syafi'i, yaitu yang pertama adalah sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad adalah amalan sunnah di dalam sholat yang apabila terlupakan atau tidak dilaksanakan, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Untuk pembahasan tentang sujud sahwi ini akan dibahas di dalam video tersendiri. Adapun yang termasuk dalam sunnah ab'ad, yang pertama adalah duduk tasyahud awal. Jadi duduk tasyahud awal ini adalah duduk setelah sujud yang kedua pada rokaat yang kedua, untuk sholat yang rokaatnya lebih dari 2 rokaat, misalnya sholat maghrib atau sholat isya. Kemudian yang kedua, membaca bacaan tasyahud awal, yaitu bacaan tasyahud yang dibaca pada saat duduk tasyahud awal. Kemudian yang ketiga, membaca sholawat kepada Nabi ketika membaca bacaan tasyahud awal. Jadi membaca sholawat Nabi di dalam tasyahud awal itu hukumnya adalah sunnah ab'ad. Kemudian yang keempat, yaitu membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Pada tasyahud akhir ini perlu kita bedakan. Yang pertama, membaca sholawat kepada Nabi itu hukumnya adalah wajib atau rukun, sehingga tidak boleh sampai tidak dibaca. Sementara membaca sholawat untuk keluarga Nabi itu adalah sunnah ab'ad. Kemudian yang kelima, membaca doa kunut di dalam sholat subuh, khususnya menurut mazhab Syafi'i. Maka jika 5 kegiatan ini tidak dikerjakan, maka di akhir sholat dilaksanakan sujud sahwi sebagai gantinya. Kemudian yang kedua adalah sunnah hayat. Sunnah hayat ini adalah amalan sunnah di dalam sholat yang apabila terlupakan atau tidak dilaksanakan, maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Adapun yang termasuk dalam sunnah hayat ini adalah yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jadi perlu dibedakan, takbiratul ihram atau mengucapkan takbir atau Allahu Akbar dengan lisan itu adalah rukun, artinya harus dikerjakan. Sementara mengangkat tangannya itu hukumnya adalah sunnah. Dan ini juga berlaku di dalam takbir intikal.
yaitu mengangkat tangan ketika takbir perpindahan dari rukun ke rukun, namanya takbir intikal, maka mengangkat tangannya itu juga sunnah. Begitu juga takbir intikalnya juga sunnah. Dan yang kedua, yang merupakan sunnah hayat adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika kita sedekap. Itu hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga, memandang tempat sujud. Ketika kita sholat, kita disunnahkan atau dianjurkan untuk mata kita melihat ke tempat di mana kita sujud. Kemudian yang keempat, membaca doa iftitah, yaitu doa pembuka setelah takbir sebelum membaca surah Al-Fatihah, disunnahkan baca doa iftitah. Bagaimana doa iftitah ini nanti kita akan jelaskan di video tersendiri. Yang kelima, membaca ta'awuz atau kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim secara sirri atau samar sebelum membaca surah Al-Fatihah pada rakaat yang pertama. Kemudian yang keenam, mengucapkan lafaz amin sesudah membaca surah Al-Fatihah. Yang ketujuh, membaca surah selain daripada surah Al-Fatihah setelah membaca surah Al-Fatihah. Jadi kita bebas membaca surah apapun yang ada di dalam Al-Quran selain daripada surah Al-Fatihah. Dianjurkan adalah surah-surah yang mudah untuk kita baca. Kemudian yang kedelapan, memperhatikan dan mendengarkan bacaan imam. Ini bagi makmum. Jadi ketika imam membaca bacaan yang jahar atau yang nyaring, maka makmum disunnahkan untuk menyimak apa yang dibaca oleh imam. Yang kesembilan maksud kami yang merupakan sunnah salat adalah mengeraskan atau melirihkan, menjaharkan atau mensirrikan suara pada waktu dan tempatnya. Maksudnya pada salat-salat tertentu di waktu-waktu tertentu. Contohnya misalnya mengeraskan bacaan Al-Fatihah pada salat maghrib, salat isya, salat subuh pada 2 rakaat pertama. Atau melirihkan, mensirrikan, yaitu misalnya pada sholat zuhur dan pada sholat asar. Kemudian berikutnya yang ke-10, membaca takbir intikal. Takbir intikal ini adalah mengucapkan takbir di setiap ganti gerakan, kecuali ketika berdiri dari ruku, karena kita tidak membaca takbir tapi membaca tasmi' atau sami'allahu liman hamidah. Kemudian yang ke-11, membaca tasmi' dan tahmid ketika i'tidal. Ini hukumnya sunnah. Bagaimana tasmi', bagaimana tahmid ketika i'tidal kita bahas di video berikutnya. Kemudian yang ke-12, membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Yang ke-13, membaca doa saat duduk di antara dua sujud. Kemudian 14, mengucapkan salam yang kedua. Jadi salam yang pertama itu adalah rukun sehingga harus atau wajib dikerjakan. Sementara mengucapkan salam yang kedua menurut mayoritas ulama ini merupakan sunnah di dalam sholat. Yang berikutnya adalah hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Artinya apabila hal-hal ini dikerjakan ketika sholat, maka sholat kita menjadi batal sehingga harus diulangi lagi dari awal. Yang pertama adalah berbicara dengan sengaja atau mengucapkan sesuatu yang di luar bacaan sholat dengan sengaja. Jika tidak sengaja, mungkin karena kaget atau terkejut atau spontan, maka tidak masalah. Kemudian yang kedua, bergerak di luar gerakan sholat sebanyak 3 kali gerakan atau lebih secara berturut-turut. Yang ketiga, berhadas atau terkena najis, maka sholat kita menjadi batal dan kita harus bersuci lagi dan kembali melaksanakan sholat. Yang keempat, meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Tadi kita sudah bahas ada 13 rukun sholat. Jika salah satunya kita tinggalkan dengan sengaja, maka sholat kita menjadi batal. Yang kelima, terbuka auratnya.
ketika kita sholat, kemudian aurat kita terbuka, maka sholatnya batal. Yang keenam, merubah niat ketika kita sholat. Misalnya tadinya kita niat sholat zuhur, lalu di dalam pertengahan sholat kita ubah menjadi sholat asar, maka sholat zuhurnya menjadi batal dan harus diulangi lagi dari awal. Yang ketujuh, mengubah arah kiblat kecuali sedang di atas kendaraan. Jadi ketika kita sholat dan kiblatnya sudah betul, lalu kita mengubah arah kiblat kita, maka sholatnya menjadi batal. Kecuali di atas kendaraan, maka itu merupakan rukhsah atau keringanan. Sehingga tidak wajib harus selalu menghadap ke arah kiblat jika memang sulit untuk melakukan hal itu. Kemudian yang kedelapan, makan dan minum. Maksudnya adalah ketika kita sholat, ada makanan yang kemudian kita telan. Mungkin ada makanan yang tertinggal di mulut sebelum sholat, dan ketika sholat makanan itu kemudian kita telan. Makanya oleh Nabi sangat dianjurkan sebelum sholat, bahkan sebelum berwudu, diawali dengan bersiwak atau bersikat gigi. Sehingga sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita itu menjadi bersih. Kemudian yang kesembilan, tertawa terbahak-bahak. Artinya tertawa di dalam sholat sampai menimbulkan suara. Maka ini bisa membatalkan sholat. Yang terakhir, yang ke-10 adalah murtad. Misalnya di dalam sholat kita melakukan hal-hal yang membuat kita murtad atau keluar dari Islam, maka otomatis sholat yang kita lakukan menjadi batal. Demikianlah materi pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.